Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang bijak menggunakan teknologi handphone atau HP. Disusun oleh Komang Ratnasari, NIM 230101020102, Sta Batara Guru Kendari. Yang pertama, kata pengantar. Om Swastiastu. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Bijak Menggunakan Teknologi Pemanfaatan Handphone Secara Positif. Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya penggunaan handphone, telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Di suatu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, menurunnya interaksi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental. Yang kedua, daftar isi kata pengantar. Yang satu kata pengantar, daftar isi bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Bab 2, pengertian teknologi, perkembangan teknologi komunikasi, fungsi dan manfaat handphone. Bab 3, dampak penggunaan handphone, dampak positif, dampak negatif. Bab 6, bijak menggunakan handphone, etika dalam menggunakan handphone, tips penggunaan sehat dan produktif, peran keluarga dan sekolah. Bab 5, penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk secara berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang paling banyak digunakan adalah handphone. Handphone ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana hiburan, sumber informasi, dan alat bantu dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, kemudahan yang ditawarkan handphone seringkali disalahgunakan. Tidak sedikit orang yang menjadi terlalu bergantung pada handphone, hingga mengabaikan interaksi sosial secara langsung, mengurangi produktivitas, bahkan mengalami gangguan kesehatan, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Penggunaan handphone tanpa batas dan pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk bijak dalam menggunakan teknologi, khususnya handphone. Penggunaan yang tepat dan seimbang akan memberikan manfaat besar, sementara penggunaan yang berlebihan dan tidak terarah justru dapat merugikan. Rumus masalah. Adapun rumus masalah dalam penulisan ini adalah satu, apa saja dampak negatif dan apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone. Dua, mengapa penting untuk bijak dalam menggunakan handphone. Tiga, bagaimana cara menggunakan handphone secara bijak dan bertanggung jawab. Dan tujuan penulisan. Tujuan
Dari penulisan, karya tulis ini adalah satu, menjelaskan dampak penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Dua, memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan handphone yang bijak. Tiga, menyajikan cara dan tips agar dapat menggunakan handphone secara sehat, efektif, bertanggung jawab. Manfaat penulisan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut bagi pembaca, memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi yang cerdas dan bijaksana, bagi belajar menjadi pengingat untuk menggunakan HP secara produktif dan tidak berlebihan. Bab 2. Pengertian teknologi dan handphone. Teknologi merupakan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Buka kurung, Suharni Arikonto 2010 tutup kurung. Dalam konteks kehidupan modern, teknologi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Handphone atau telepon genggam merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi yang mengalami perkembangan sangat pesat. Menurut Kadir 2015, handphone adalah alat komunikasi nirkabel yang dapat dibawa kemana saja dan memiliki berbagai fungsi seperti telepon, pesan teks, akses internet, dan aplikasi multimedia. Dalam perkembangannya, handphone berkembang menjadi smartphone yang memiliki sistem operasi dan mampu menjalankan berbagai aplikasi canggih. Manfaat handphone dalam kehidupan sehari-hari. Handphone memberikan berbagai manfaat antara lain kemudahan komunikasi, memungkinkan orang untuk berkomunikasi jarak jauh secara cepat, akses informasi internet pada handphone memudahkan pengguna mendapatkan informasi dalam waktu singkat. Media belajar dan bekerja selama pandemi COVID-19, handphone menjadi alat utama dalam kegiatan pembelajaran dan pekerjaan daring. Hiburan seperti mendengarkan musik, menonton video, dan bermain game. Dampak negatif penggunaan handphone, meski memiliki banyak manfaat, penggunaan handphone yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya kualitas interaksi sosial karena penggunaan lebih fokus pada layar daripada lingkungan sekitarnya. Kecanduan gadget terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Gangguan tidur dan konsentrasi karena paparan layar berlebih, potensi penyebaran informasi palsu yang dapat membingungkan masyarakat. Pentingnya bijak menggunakan handphone. Bijak dalam menggunakan handphone berarti mampu mengatur waktu dan tujuan penggunaan teknologi tersebut agar tetap bermanfaat tanpa mengganggu aspek kehidupan lainnya. Penggunaan secara bijak mencakup mengatur durasi penggunaan harian, menghindari akses dan konten negatif, mengutamakan komunikasi yang sehat dan sopan di media digital. Menggunakan HP untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan diri secara positif. Menurut jurnal yang ditulis oleh Wahyuni 2021, literasi digital sangat penting untuk membekali masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu memilah dan memanfaatkan informasi dengan tepat. Berikut adalah contoh bab
Tiga menurut seperti HP. Bab 3. Bab 3 pembahasan dampak positif menggunakan handphone. Handphone sebagai salah satu produk teknologi yang modern memberikan berbagai manfaat yang memudahkan kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, komunikasi, pekerjaan, maupun hiburan. Beberapa dampak positif penggunaan handphone antara lain, satu, kemudahan akses informasi. Dengan adanya internet, pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini sangat membantu dalam proses belajar, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Dua, media komunikasi efektif. Handphone baik melalui pesan teks, panggilan suara, maupun video call. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Zoom sangat membantu dalam menjaga koneksi antara individu, terutama di masa pandemi. Tiga, saran edukasi dan penggunaan di pengembangan diri. Banyak aplikasi edukatif yang bisa diakses melalui handphone seperti aplikasi belajar, bahasa, pelatihan online, dan e-book. Ini memungkinkan siapapun belajar kapan saja, di mana saja. 4. Mendukung produktivitas. Berbagai aplikasi produktivitas seperti kalender digital, pengelola kata, dan pengelola keuangan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan manajemen waktu. Dampak negatif penggunaan handphone. Di samping manfaatnya, penggunaan handphone yang berlebihan dan tidak bijak dalam menimbulkan dampak negatif seperti satu, kecanduan dan menurunnya produktivitas. Penggunaan handphone tanpa batas dapat membuat seseorang kecanduan, terutama terhadap media sosial dan game. Hal ini dapat mengganggu waktu belajar atau bekerja. 2. Gangguan kesehatan. Terlalu lama menatap layar dan menyebabkan mata lelah, gangguan tidur, dan postur tubuh yang buruk. Radiasi dari perangkat juga dapat mempengaruhi kesehatan. Jika digunakan secara tidak wajar, menurunnya interaksi sosial langsung. Banyak orang lebih fokus pada handphone dibanding berinteraksi secara langsung dengan orang di sekitarnya. Ini dapat mengganggu hubungan sosial dan empati antara individu. 4. Resiko keamanan dan privasi. Kurangnya literasi digital dapat membuat seseorang mudah menjadi korban penipuan online, penyebaran data pribadi, atau bully. 3. Tips bijak menggunakan handphone. Agar penggunaan handphone tetap bermanfaat dan tidak merugikan, berikut beberapa tips untuk menggunakannya secara bijak. 1. Batas waktu penggunaan. Atur waktu khusus untuk menggunakan handphone dan hindari penggunaan berlebihan, terutama sebelum tidur atau saat sedang bersama keluarga. 2. Gunakan untuk hal positif. Manfaatkan handphone untuk belajar, mencari informasi yang bermanfaat, atau mengikuti pelatihan daring. 3. Jaga etika dalam berkomunikasi. Sampaikan pesan dengan sopan dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. 4. Hindari konten negatif. Jangan mengakses situs atau aplikasi yang mengandung kekerasan,
pornografi atau konten yang tidak sesuai usia. 5. Tingkatkan literasi digital, pelajari cara menjaga keamanan data pribadi, dan waspadai berbagai untuk penipuan atau hoaks di internet. Bab 5. Bab 5. Pengertian handphone pengertian penggunaan handphone secara bijak. Menggunakan handphone secara bijak berarti menggunakan perangkat tersebut secara sadar, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan yang bijak mencakup kemampuan mengatur waktu, memilih konten yang sesuai, serta menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Sikap bijak juga berarti tidak menjadikan HP sebagai ketergantungan, tetapi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup. Peran individu dalam penggunaan teknologi, setiap penggunaan bertanggung jawab terhadap cara ia menggunakan teknologi. Teknologi termasuk handphone. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mengatur waktu penggunaan agar tidak berlebihan. 2. Menetapkan tujuan penggunaan, misalnya untuk belajar, bekerja, atau mencari informasi. 3. Menjaga etika digital seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak berkata kasar, dan menghargai privasi orang lain, memilih konten yang positif, dan menghindari konten yang berpotensi merusak mental, moral, atau kesehatan. Ya, peran orang tua dan sekolah. Untuk anak-anak dan remaja, bimbingan dari orang tua dan guru sangat penting dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan: memberikan contoh menggunakan HP yang positif, seperti membaca berita, belajar online, atau berkomunikasi dengan sopan. Membuat aturan penggunaan handphone seperti jam penggunaan aplikasi yang boleh diakses dan wajib sebelum penggunaan HP, misalnya menyelesaikan tugas lebih dahulu, melakukan pengawasan dan pendamping terutama ketika anak mengakses internet atau media sosial, memberikan pendidikan literasi digital agar anak-anak tahu cara membedakan informasi benar dan salah, serta memahami pentingnya menjaga data pribadi. 4. Strategi masyarakat dan pemerintah. Selain individu dan keluarga, masyarakat dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan handphone yang bijak. Kampanye edukasi publik seperti sosialisasi tentang bahayanya hoaks, canduan gadget, dan pentingnya etika digital. Penyediaan akses internet yang sehat seperti pemblokiran situs-situs negatif, penyaringan konten tidak layak, pembuatan regulasi digital yang melindungi penggunaan dari penyalahgunaan data pribadi, dan pendidikan berbasis teknologi di sekolah yang mengajarkan anak-anak manfaatkan handphone dan internet sebagai alat pembelajaran, bukan sekedar hiburan. Contoh penggunaan handphone secara bijak. Berikut adalah beberapa contoh nyata dalam penggunaan handphone yang bijak. Seorang belajar menggunakan HP untuk mengakses e-book, mengikut kelas daring, dan memuat catatan digital. Seorang ibu rumah tangga menggunakan handphone untuk berjualan online dan mengelola keuangan keluarga melalui aplikasi keuangan.
Seorang pekerja kantoran manfaatkan aplikasi kalender dan pengingat untuk mengingatkan produktivitas kerja. Bab 5, penutup. 1. Kesimpulan. Teknologi, khususnya handphone, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai manfaat seperti kemudahan komunikasi, akses informasi, serta dukungan untuk belajar dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Handphone memberikan dampak positif yang besar jika digunakan secara tepat. Namun di balik manfaatnya, penggunaan handphone yang tidak bijak juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, penggunaan interaksi sosial, namun di balik manfaatnya penggunaan handphone tidak bijak juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, menurunkan interaksi sosial, hingga gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan handphone harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Individu perlu menyadari batasan memilih konten positif serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Peran orang tua, sekolah, masyarakat. Peran orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam memberikan bimbingan dan regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat dan aman. 5. Saran. Saran 1. Bagi pelajar dan remaja, penting untuk membatasi waktu penggunaan handphone dan manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang menunjang pendidikan dan pengembangan diri. 2. Bagi orang tua dan guru, diharapkan dapat memberikan contoh dan pendampingan dalam penggunaan handphone agar anak-anak tumbuh sebagai pengguna teknologi yang baik. 3. Bagi masyarakat dan pemerintah, perlu dilakukan edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi serta penguatan literasi digital sejak dini. 4. Bagi seluruh pengguna, bijaklah dalam menggunakan handphone. Gunakan seperlunya, berpikir sebelum membagikan sesuatu, dan selalu utamakan etika serta nilai-nilai positif dalam dunia digital. Yang terakhir, daftar pustaka. Artokuto 2010, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Renika Cipta. Kadir 2015, teknologi informasi, Halim dan Maulana, pengaruh smartphone terhadap presentasi belajar siswa, Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi 824552. Setiawan 2019, dampak penggunaan gadget terlebih terhadap remaja, Jurnal Psikologi dan Pendidikan. Kompas.com 2021, pentingnya gadget dalam pembelajaran daring, diakses dari www.kompas.com. Kominfo 2002, bijak bermedia sosial di era digital, diakses dari www.komunikasi.id. Wahyuni 2021, literasi digital dalam menghadapi era 4.0, Jurnal Ilmu Komunikasi Digital 4115. Om Santi Santi Om. Suksema.